Assalamualaikum. Hai anak-anak hebat. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Mustina Masalehe di video pembelajaran. Kelas 5, tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran ke-6. Nah, anak-anak hebat, amatilah gambar di atas. Apakah yang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut? Pernahkah kamu melakukannya? Apakah tujuan kegiatan tersebut? Dan apakah kegiatan tersebut akan membantu menciptakan keseimbangan ekosistem? Nah, anak-anak hebat, tentu kegiatan ini akan membantu menciptakan keseimbangan ekosistem. Selanjutnya, anak-anakku yang hebat, mari diskusikan pertanyaan tersebut dengan teman-temanmu. Nah, anak-anak hebat, di sini ada percakapan antara Dayu dan Lani. Yuk kita simak percakapan mereka. Dayu, bolehkah aku bertanya sesuatu? Tentu saja, Lan. Ada apa? Kelihatannya serius sekali. Bagaimana kamu mendapatkan bunga untuk digunakan pada sesajimu? Sebagian besar ibu mendapatkannya dari kebun kami, Lani. Kami menanamnya sendiri dan memanfaatkannya. Mengapa kamu bertanya, Lani? Tidak. Hanya memastikan saja. Aku pernah melihat ada sekelompok orang yang merusak taman kota hanya untuk memetik bunga. Aku sedih melihatnya. Bukankah itu akan merusak ekosistem yang ada di taman itu? Oh, saya mengerti maksudmu, Lani. Kami sekeluarga tahu tentang itu. Kami tidak akan memetik bunga dari taman orang lain untuk keperluan sesaji kami. Menjaga dan merawat lingkungan termasuk ekosistem merupakan salah satu nilai yang kami anut dan pegang teguh. Aku rasa kamu pun demikian. Iya, ayah dan ibuku pun mengajarkan demikian. Tetapi tetap saja ya Dayu, ekosistem kita rusak karena kegiatan manusia. Tahukah kamu kegiatan apa saja yang dapat merusak keseimbangan ekosistem? Kita cari tahu yuk. Nah, anak-anakku yang hebat, kita cari tahu bersama ya. Nah, bacalah dengan saksama artikel berikut ini. Usaha manusia dalam pemeliharaan ekosistem. Manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Seringkali kegiatan-kegiatan manusia tersebut mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keseimbangan. Banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen, sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misal saja, kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut.
Ada beberapa industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Belum lagi kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai yang berakibat tercemarnya air dan kekurangannya sumber air bersih. Jika kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, manusia juga yang akan menuai akibatnya. Oleh karenanya, sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa cara yang bisa dilakukan, antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem, misalnya dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak, membuat suaka margasatwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional yang dilindungi negara. Selain hal-hal besar di atas, di tingkat rumah tangga ada banyak hal yang bisa dilakukan, antara lain menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air. Memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Selain itu, belajar membuat kompas dengan memanfaatkan sampah rumah tangga akan mengurangi pencemaran tanah dan sungai. Mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari menggunakan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Kegiatan-kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan, bukan? Anak-anak yang hebat, dari bacaan tersebut di atas, tentukanlah pikiran utama pada setiap paragraf. Lalu, carilah informasi penting dari setiap paragraf tersebut. Tuliskanlah semua itu di dalam tabel. Contohnya, seperti di paragraf 1 berikut. Paragraf 1, pokok pikiran utamanya, manusia dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkannya alam sekitarnya guna memenuhi kebutuhan hidup. Informasi pentingnya, 1, banyak kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Kedua, kegiatan para nelayan menggunakan racun dan bom yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem di bawah laut. Dan ketiga, industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kelompok kolam-kolam. Paragraf 2, pikiran utamanya, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Informasi pentingnya, 1, mengurai penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian.
Kedua, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem, misalnya dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak. Dan ketiga, membuat suaka margasatwa, cagar alam, hutan lindung, atau taman nasional yang dilindungi negara. Keempat, menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air. Dan selanjutnya, paragraf 3. Pikiran utamanya memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai. Informasi pentingnya: 1. Mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga akan mengurangi pencemaran tanah dan sungai. Dan kedua, mengurangi sampah plastik, melakukan daur ulang, dan menghindari menggunakan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Nah, anak-anak hebat, berdasarkan tabel di atas, dapat kita simpulkan bahwa manusia memiliki kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam dalam memenuhi kebutuhan hidup. Sebagai makhluk paling berakal, manusia seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Ada beberapa kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Anak-anakku yang hebat, di sini Dayu dan Lani bercakap-cakap lagi. Wah, aku jadi paham tentang usaha untuk memelihara keseimbangan ekosistem di sekitar kita. Terima kasih Dayu telah membantuku memahaminya. Maafkan, aku sebelumnya merasa curiga kepadamu bahwa kamu tidak menjaga keseimbangan ekosistem dengan memetik bunga untuk sesajimu. Tak mengapa, Lani. Saya senang kamu mengatakannya langsung kepadaku. Kalau tidak, kamu akan berburuk sangka kepadaku. Iya, Dayu. Aku juga jadi mengerti manfaat berkomunikasi dengan baik. Jika aku tidak mengatakannya, mungkin aku akan membencimu. Iya, Lan. Aku pun begitu. Ternyata berkomunikasi dengan baik dapat mempererat persahabatan kita ya. Nah, anak-anakku yang hebat, pernahkah kamu mengalami peristiwa seperti Lani dengan Dayu? Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik akan membantu mempererat hubungan antar sesama teman.